Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim Psikologi. Saya Naufal Hazin Nanza, Ketua Sinkron Islam Psikologi Undip tahun 2020. Saya Alpido Muhammad Firdaus Winasis, Wakil Ketua Sikrohinan Islam Psikologi Undip tahun 2020. Inilah kami, Skripsi Undip 2020. Sinkron Islam Psikologi atau biasa disebut sebagai skripsi merupakan lembaga dakwah di Fakultas Psikologi Undip yang merupakan tempat belajar untuk menjadi insan yang lebih baik dalam hal iman, Islam, dan organisasi tentunya. Visi Skripsi Undip tahun 2020 adalah menjadikan skripsi yang kompeten sebagai wadah syiar Islam dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan kolaborasi. Nah, skripsi itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian struktur. Tiap-tiap struktur memiliki peran dan programnya masing-masing. Nah, kira-kira apa aja tuh, Us? Wah, ada banyak nih, Sin. Mending kita lihat satu-satu yuk. Badan Pengurus Harian atau bisa disebut dengan BPH. BPH ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara. Fungsi BPH sendiri itu ada masing-masing. Yang pertama dari ketua. Ketua berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan urusan skripsi, baik internal maupun eksternal. Dan ketua sendiri lebih khusus untuk mengurusi urusan kegiatan eksternal skripsi. Yang kedua ada wakil ketua. Wakil ketua berfungsi sebagai membantu menjalankan fungsi ketua dan menggantikannya jika ketua berhalangan, dan bertanggung jawab dalam menjaga ukhuwah antar anggota skripsi. Selanjutnya ada sekretaris, berfungsi untuk melakukan tugas kesekretariatan serta pengarsipan aktivitas skripsi. Dan ada bendahara, berfungsi untuk mengatur pembagian dan sirkulasi dana operasional skripsi. Yang kedua ada tim internal. Tim internal ini berfungsi untuk membuat evaluasi ruhiyah dan fikriyah, membuat performance appraisal, dan berkolaborasi dengan wakil ketua dalam merekatkan ukhuwah seluruh pengurus skripsi. Program kerja yang dimiliki tim internal antara lain Mapit, tips atau training internal pengurus skripsi, upgrading staff, staff of the month, dan mutabaah yaumiyah. Departemen Syiar. Fungsi dari Syiar adalah untuk menciptakan kampus yang islami melalui pengelolaan isu-isu keislaman dengan berbagai kegiatan. Program kerja Syiar terdiri dari Warung Kolbu atau Warkop, Syiar Movement, dan Berkah. Lalu ada Departemen Kaderisasi. Departemen Kaderisasi berfungsi untuk membentuk akhlakul karimah, kemampuan organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan potensi diri dan akademik bagi muslim psikologi. Dan juga mereka bertugas dalam hal penerimaan kader baru skripsi. Program kerja mereka terdiri dari training rohis, madrasah rohis, open recruitment, dan welcoming maba. Departemen Mentoring. Fungsi dari Departemen Mentoring adalah mengelola dan mengembangkan mentoring agama Islam di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Program kerjanya antara lain ada forum pementor, mentoring bersama, dan Islamic Motivation Training. Kemudian ada Departemen Anisa. Departemen Anisa memiliki fungsi untuk mengembangkan karakter muslimah yang berakhlakul karimah. Program kerja Departemen Anisa adalah Fresh Grade Muslimah Training atau Fresh GMT, Fresh Permata, Muslimah Love and Care, dan Anisa on Sosmed. Departemen Islamic Center atau IC. Departemen IC berfungsi untuk mengelola musola, manajemen dan program pembentukan masyarakat muslim secara islami, serta inventaris skripsi. Program kerja IC terdiri dari rumah Quran, bersih-bersih musola, piket musola, dan PKM skripsi. Nah, kemudian skripsi juga memiliki dua biro. Yang pertama adalah Biro Kewirausahaan. Fungsinya adalah mencari dan mengelola sumber dana internal skripsi dengan cara yang halal, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan penghasilan. Program kerja Biro Kewirus adalah Skripsi Mart, paket skripsi, dan skripsi Ren. Biro Medikom atau Media Informasi dan Komunikasi. Fungsi dari Medikom adalah mengelola media komunikasi dan informasi skripsi yang bersumber dari pengelolaan isu-isu keislaman dengan berbagai kegiatan.
Program kerja Biro Medikom terdiri dari Ikro, Company Profile, video dakwah, publikasi online, dan yuk kita sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 140 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup lagi, ubahlah dengan hati. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Skripsi Undip 2020 Menyentuh hati dengan hati.